Bu Ersa atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya di Media Suara NIM 2024-1415 bersama teman saya Adi Pramana dengan NIM 2024-14-00077 dan juga Al-Mukafi 2024-14-080 akan mempresentasikan mengenai materi yang kami peroleh, yaitu mengenai parameter LLC pada saluran transmisi guna memenuhi tugas transmisi daya listrik dan gardu induk untuk UAS nanti. Kami di sini menggunakan 3 jurnal. Yang pertama yaitu pengaruh parameter sistem transmisi tenaga listrik pada saluran transmisi pendek, yang mana ditulis oleh Sulistianingsih Nurfitri dan Fatmawati Aziz pada tahun 2024 dan dikasihkan pada Journal of Electrical Engineering volume 5 nomor 1 Politeknik Bosowa. Artikel ini menggunakan metode eksperimen melalui simulasi menggunakan alat trainer distribusi dan transmisi. Fokus penelitiannya adalah pada saluran transmisi pendek dengan jarak kurang dari 80 km dan model yang digunakan adalah model lambat parameter atau parameter terpusat. Pengujian dilakukan dengan variasi beban RL serta variasi beban RL dengan kompensasi kapasitor. Hasil yang diperoleh yaitu semakin besar induktansi beban, maka tegangan yang diterima atau VR dan daya sisi penerima PR akan meningkat. Penambahan nilai kapasitansi beban akan meningkatkan tegangan sumber dan tegangan penerima. Namun, justru hal itu akan menurunkan arus sumber, arus penerima, dan juga daya penerima. Sedangkan nilai arus sumber IS dan arus penerima IR cenderung sama, sesuai persamaannya. Artikel kedua yaitu analisis tegangan saluran transmisi 70 kV pada sistem timur dengan parameter ABCD yang ditulis oleh Willem F. Gala, Agustinus S. Sampealo, dan Adrianus Lenzo pada tahun 2020 dan dipublikasikan melalui jurnal universitas yaitu Jurnal Media Elektro, volume 9 nomor 1. Metode ini dilakukan secara analisis penyaluran daya pada sistem timur, yaitu dari GI Bolo ke GI Maulava dan juga Naibonat dan Nonohonis menggunakan parameter ABCD. Konstanta saluran RLC dipandang sebagai lambat parameter karena seluruh segmen saluran yang diteliti memiliki panjang di bawah 80 km atau juga termasuk saluran pendek. Hasil yang diperoleh yaitu jatuh tegangan terbesar terjadi pada saluran Naibonat hingga Nonohonis karena saluran ini memiliki panjang yang lebih panjang daripada kedua saluran lainnya serta luas penampang yang juga lebih kecil daripada dua saluran lainnya. Diamati juga jatuh tegangan pada dua waktu yang berbeda yaitu pukul 19.30 waktu Indonesia Timur yang memiliki jatuh tegangan meningkat daripada pukul 12.00 menjadi sekitar 2,73 kV karena pada jam segitu permintaan daya konsumen itu meningkat hingga 0,25 MW dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk artikel yang ketiga, yaitu analisis penyaluran daya listrik pada saluran udara tegangan tinggi 150 kV dari PLTU Bukit Asam ke Gardu Induk Ramasan, Palembang, yang ditulis oleh Abdul Aziz dan Iren Kartika Febrianti pada tahun 2019, yang dipublikasikan melalui Jurnal Surya Energi volume 3 nomor 2 Universitas PGRI Palembang. Artikel ini melakukan penelitian melalui studi kasus dari data penyaluran daya listrik pada SUTT terkait. Analisis dilakukan menggunakan perhitungan kawat penghantar, parameter kawat penghantar seperti GMR, GMD, RL, dan C pada saluran dengan panjang 162,73 km, yang mana termasuk dalam saluran transmisi menengah. Model yang digunakan adalah model lambat parameter dengan menggunakan nominal P. Hasilnya, pada proses penyaluran terjadi jatuh tegangan sebesar 5,1669 kV
yang menyebabkan kenaikan pada rugi-rugi daya menjadi sebesar 6,5524 megawatt. Penyebab mula terjadinya jatuh tegangan adalah besarnya impedansi dan juga admitansi saluran. Semakin besar impedansi dan juga admitansi saluran, maka semakin besar juga jatuh tegangan dan juga rugi-rugi dayanya. Tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Uh, dan juga di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan pada artikel 1 yang berjudul pengaruh parameter sistem transmisi tenaga listrik pada saluran transmisi pendek. Yang dimana kelebihannya itu pada poin pertama menggunakan metode eksperimen langsung dengan trainer distribusi dan transmisi sehingga hasil lebih nyata dan aplikatif. Poin kedua menguji dua kondisi beban RL dan RL plus kapasitor sehingga pengaruh kompensasi daya dapat diamati. Lalu poin tiga, membuktikan karakteristik saluran transmisi pendek yaitu arus pengirim dan arus penerima hampir sama. Selanjutnya ada data disajikan dalam tabel yang jelas sehingga mudah dianalisis. Untuk kekurangan, pada poin pertama itu skala pengujian masih laboratorium 20 volt sehingga kurang mewakili sistem transmisi sebenarnya. Lalu tidak ada perbandingan dengan simulasi atau perhitungan teoretis sebagai validasi hasil. Selanjutnya belum membahas pengaruh variasi, frekuensi, dan ketidakseimbangan beban tiga fasa. Analisis pengaruh kapasitor, terutama pada nilai 16 mikrofarad, masih kurang mendalam sehingga penyebab pengaruh faktor daya belum dijelaskan secara rinci. Pada artikel kedua, analisis tegangan saluran transmisi 70 kV pada sistem Timor dengan parameter ABCD, dengan kelebihan menggunakan studi kasus nyata pada sistem transmisi 70 kV di Nusa Tenggara Timur, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan dengan kondisi lapangan, lalu memanfaatkan data primer dari gardu induk PLN pada kondisi beban siang dan malam sehingga hasil analisis lebih valid. Lalu ada penyusunan jurnal sistematis, mulai dari teori, metode perhitungan, pembahasan, hingga kesimpulan. Lalu ada menggunakan standar SPLN sebagai acuan penilaian kualitas tegangan sehingga hasil memiliki dasar teknis yang jelas. Adapun kekurangannya yaitu hanya menggunakan model saluran pendek sehingga pengaruh kapasitansi saluran belum diperhitungkan. Lalu belum dilengkapi dengan simulasi menggunakan etap atau MATLAB untuk memvalidasi hasil perhitungan. Lalu tidak membahas pengaruh faktor eksternal seperti cuaca, usia penghantar, dan gangguan pada saluran transmisi. Lalu analisis masih terbatas sehingga belum menggambarkan kondisi sistem transmisi secara menyeluruh. Lalu pada artikel 3, zona 3 itu ada analisis penyaluran daya listrik pada SUTT 150 kV dari PLTU Bukit Asam ke gardu induk Keramasan Palembang dengan kelebihan menggunakan model saluran transmisi menengah nominal P yang disesuai untuk panjang saluran 162,73 km sehingga hasil analisis lebih akurat. Kedua, perhitungan dilakukan secara lengkap, mulai dari parameter saluran hingga regulasi tegangan dan efisiensi penyaluran daya, menggunakan data beban harian selama 1 bulan sehingga hasil lebih representatif terhadap kondisi operasi sebenarnya. Lalu ada mengacu pada standar BSN 2003 sebagai dasar penilaian kualitas jatuh tegangan. Adapun kekurangan dari jurnal ini itu penyajian hasil belum lengkap karena beberapa nilai perhitungan tidak ditampilkan secara jelas. Analisis hanya menggunakan rata-rata beban harian tanpa membahas kondisi beban puncak dan beban rendah. Lalu tidak memperhitungkan pengaruh rugi-rugi corona pada saluran transmisi 150 kV. Belum membahas pengaruh perubahan musim atau suhu lingkungan terhadap resistansi konduktor dan rugi-rugi daya.
Adapun di sini keterkaitan dengan teori kuliah. Pada jurnal pertama membahas parameter dasar saluran transmisi, yaitu resistansi, induktansi, dan kapasitansi, serta menunjukkan karakteristik saluran pendek dan penerapan kompensasi daya reaktif menggunakan kapasitor. Lalu untuk jurnal kedua itu menerapkan teori parameter ABCD pada model saluran pendek untuk menganalisis tegangan, rugi-rugi daya, regulasi tegangan, dan efisiensi sesuai dengan materi perkuliahan. Lalu yang ketiga ada jurnal ketiga itu mengkaji model saluran transmisi menengah nominal, yaitu hitungan GMR, GMD, impedansi, admitansi, serta penggunaan konduktor bekas, sehingga melengkapi pembahasan teori mengenai analisis saluran transmisi pada sistem tenaga listrik bertegangan tinggi. Nah, secara keseluruhan, ketiga jurnal menunjukkan penerapan langsung konsep-konsep yang dipelajari di perkuliahan dalam analisis dan evaluasi kinerja saluran transmisi listrik. Adapun selanjutnya ada aplikasi di sistem tenaga listrik, yang dimana jurnal pertama itu menjelaskan bahwa parameter saluran dan kompensasi kapasitif dapat digunakan untuk memperbaiki profil tegangan serta mengurangi daya reaktif melalui pemasangan kapasitor band pada jaringan distribusi. Untuk jurnal kedua itu menunjukkan bahwa metode parameter ABCD dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi tegangan, menghitung rugi-rugi daya, dan menjadi dasar pengambilan keputusan seperti pemasangan kapasitor bank, penggantian pengantar, atau pembangunan gardu induk baru. Untuk jurnal ketiga itu menerapkan analisis model nominal T untuk perencanaan dan evaluasi saluran transmisi tegangan tinggi, serta menjadi acuan dalam penentuan lokasi pemasangan peralatan kompensasi seperti SFC, Static Power Compensator, dan StatCom guna menjaga kestabilan tegangan dan meningkatkan efisiensi penyaluran daya. Baik, saya akan membacakan perbandingan dari perbandingan metode, perbandingan hasil, dan perbandingan metodologi. Dalam perbandingan metode ini, pertama, jurnal 1 menggunakan eksperimen laboratorium skala kecil atau 220 volt dengan model saluran pendek R dan L, menguji dua skenario beban dengan beban RL dengan dan tanpa kompensasi kapasitor secara empiris langsung. Jurnal kedua menggunakan analisis parameter ABCD berbasis data gardu induk PLN di sistem timur atau NTT dengan model saluran pendek A sama dengan 1, B sama dengan Z, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Pada saluran kurang dari 80 km dibandingkan pada dua waktu atau siang dan malam. Jurnal 3 menggunakan studi kasus lapangan SUTT 150 kV sepanjang 162,73 km dengan model saluran menengah nominal V mencakup perhitungan parameter paling lengkap GMR, GMD, R, XL, XC, Z, dan Y. Perbedaan utamanya terletak pada skala kompleksitas. Jurnal 1 berskala laboratorium, jurnal 2 berbasis data sekunder lapangan, dan jurnal 3 paling komprehensif dengan data primer lapangan. Pemilihan model saluran juga berbeda sesuai panjang saluran. Pendek untuk jurnal 1 dan 2, menengah untuk jurnal 3 karena kapasitas tidak lagi dapat diabaikan. Untuk perbandingan hasilnya, jurnal 1 mencatat efisiensi 78,8% hingga 98,3% dengan temuan bahwa penambahan kapasitor meningkatkan tegangan namun menurunkan arus dan daya penerima. Rentang efisiensi yang lebar mencerminkan variasi beban yang diuji secara eksperimental. Jurnal kedua mencatat jatuh tegangan 0,80% hingga 3,34% dengan efisiensi 96,38% hingga 97,88% bergantung pada waktu pengukuran dan karakteristik saluran. Beban malam hari 19.30 menghasilkan jatuh tegangan lebih besar dibandingkan siang hari jam 12.00 dan saluran lebih panjang dengan penampang lebih kecil menghasilkan impedansi dan jatuh tegangan lebih tinggi. Pada jurnal 3 mencatat jatuh tegangan 3,4677% dan rugi-rugi daya sebesar 17% dengan efisiensi hanya 83% meski masih memenuhi standar BSN 2003 atau kurang lebih 10%. Pola yang terlihat jelas, semakin panjang saluran, semakin besar jatuh tegangan dan rugi-rugi daya, serta semakin rendah efisiensi. Jurnal 2 menunjukkan efisiensi tertinggi karena saluran pendek dan kondisi beban terukur. Sementara jurnal 3 mencatat rugi-rugi terbesar akibat panjangnya saluran yang hampir 2 kali lipat dibanding kedua jurnal lainnya.
Untuk perbandingan metodologi, jurnal 1 unggul dalam pembuktian empiris langsung. Menggunakan peralatan laboratorium nyata dengan data terukur langsung, sangat ideal sebagai bahan praktikum mahasiswa teknik listrik, didukung penyajian tabel yang terstruktur dan mudah dipahami. Untuk jurnal 2, unggul dalam kepraktisan dan relevansi lapangan. Metode parameter ABCD yang sederhana namun efektif untuk analisis multisegmen tanpa perangkat lunak khusus, didukung data gardu induk PLN 2 waktu berbeda, dan acuan standar nasional SPLN 1978 sebagai tolak ukur teknis. Jurnal 3, unggul dalam kedalaman dan kelengkapan analisis teknis. Satu-satunya yang menghitung GMR dan GMD konektor berkas menggunakan model nominal fee yang lebih akurat karena memperhitungkan kapasitansi serta didukung data beban harian selama 1 bulan penuh untuk gambaran operasional yang lebih representatif. Secara keseluruhan, keunggulan masing-masing jurnal bersifat komplementer. Jurnal 1 cocok untuk pendidikan, jurnal 2 cocok untuk operasional lapangan, dan jurnal 3 cocok untuk perencanaan teknis saluran transmisi tegangan tinggi. Pada kesimpulan yang dapat setelah mengerjakan tugas ini, yang pertama, jurnal 1 unggul dalam pembuktian empiris langsung. Menggunakan peralatan laboratorium nyata dengan data terukur langsung, sangat ideal sebagai bahan praktikum mahasiswa teknik listrik, didukung penyajian tabel yang tersusun dan mudah dipahami. Jurnal 2, unggul dalam kepraktisan dan relevansi lapangan, tercontohnya metode parameter ABCD yang sederhana namun efektif untuk analisis multisegmen tanpa perangkat lunak khusus. Didukung data gardu induk PLN 2 waktu berbeda dengan acuan standar nasional SPLN 1978 sebagai tolak ukur teknis. Dan pada jurnal 3 unggul dalam kedalaman dan kelengkapan analisis teknis, yaitu satu-satunya yang menghitung GMR dan GMD konduktor berkas menggunakan model nominal fee yang lebih akurat karena memperhitungkan kapasitansi serta didukung data beban harian selama 1 bulan penuh untuk gambaran operasional yang lebih representatif. Secara keseluruhan, keunggulan masing-masing jurnal bersifat komplementer, yaitu jurnal 1 cocok untuk pendidikan, jurnal 2 cocok untuk operasi lapangan, dan jurnal 3 cocok untuk perencanaan teknis saluran transmisi tegangan tinggi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kejanggalan, mohon maaf. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Dah.